Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang menempuh mata kuliah Hukum Islam 1 yang saya aku, yaitu kelas A dan kelas B. Ya. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan pertemuan selanjutnya. Ini saya reminder Anda dulu ya, berkenaan dengan hari ini akan saya sampaikan materi muatan buku 2 kompilasi hukum Islam, yang mana kompilasi hukum Islam buku 1 mengenai hukum perkawinan itu telah kita bahas ya di bulan Ramadan kemarin ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk kesempatan kali ini nanti berkenaan dengan kompilasi hukum Islam buku 2 yang membahas mengenai waris sekaligus hibah ya. Kemudian kita lanjutkan buku 3 kompilasi hukum Islam berkenaan dengan wakaf. Waktu itu seingat saya sudah saya share juga soft file dari KHI kompilasi hukum Islam, KHI buku 1, buku 2 dan buku 3 ya. Kalau Anda belum punya silakan Anda download itu ya. Kompilasi hukum Islam buku 1, 2 dan 3. Nanti akan kita bahas satu persatu. Termasuk karena ini materi masuk kepada materi UTS kita. Jadi materi UTS kita sampai kepada wakaf ya, mulai dari pertemuan awal sampai materi wakaf. Wakaf itu berkenaan dengan buku 3 ya, kompilasi hukum Islam. Nanti Anda juga bisa download berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf. Ya. Tuh. Nah ini supaya nanti untuk perbandingannya. Itu saya reminder Anda berkenaan dengan materi terakhir kita sebelum Idul Fitri ya waktu itu ya. Berarti setelah Ramadan ya, setelah Idul Fitri ya, kalau Ramadan terakhir adalah berkenaan dengan kompilasi hukum Islam KHI buku 1 tentang perkawinan. Ini kita lanjutkan buku 2 tentang waris, buku 3 tentang wakaf. Masih tentang KHI ya, kompilasi hukum Islam. Nah, itu kira-kira. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, nanti bisa kita sharing via WA grup ya, atau kemudian di komentar link YouTube saya ya. Atau lebih cepat juga via grup ya untuk diskusinya. Kemudian ini saya buka dulu untuk keduanya. Saya share sebelum nanti saya memberikan contoh berkenaan dengan hukum waris Islam. Kita harus membaca dulu berkenaan dengan buku 2 hukum kewarisan. Buku 2 di sini KHI ya, kompilasi hukum Islam. Nanti Anda bisa baca berkenaan dengan hukum kewarisan, bagaimana mulai diatur tuh pasal 171 ya, berkenaan dengan waris itu di pasal 171. Nanti bisa dibaca ya, pasal 171 huruf A, B dan seterusnya. Siapakah itu pewaris? Siapakah itu ahli waris? Apa itu harta waris? Kalau pewaris itu ya orang yang dia meninggal, pewaris ini ya, orang yang meninggal, dia meninggalkan harta waris, dia memiliki ahli waris, ya. Itu ya, jadi pewaris itu orang yang meninggal, tapi dia harus memiliki harta waris, kemudian dia meninggalkan ahli waris. Unsur itu yang harus Anda ketahui. Yang pewaris yang pertama. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris itu ciri-cirinya mudah saja. Ya. Dia berhak menjadi ahli waris jika memiliki hubungan darah ya, atau memiliki hubungan perkawinan. Hubungan darah di sini kalau kemudian dalam hukum waris Islam itu ya nanti kemudian ada yang terdekat
terdekat itu yang diutamakan adalah ahli waris itu anak atau keturunannya, ya. Jadi anak, cucu dan seterusnya, tuh ya. Kalau masih ada anak ya maka cucu tidak, kan itu ya. Kemudian kalau dalam waris Islam itu yang pertama adalah anak, ya. Kemudian bapak ibunya si pewaris orang yang meninggal ini. Kalau dia masih punya bapak ibu maka bapak ibunya berhak jadi ahli waris. Kemudian yang ketiga nanti suami atau istri. Maksudnya apa? Kalau yang meninggal istri berarti ahli warisnya suami. Begitu sebaliknya. Suami istri ini adalah saling mewaris. Ya, itu ya. Jelas ya di sini ya. Jadi yang diutamakan adalah anak beserta keturunannya, anaknya si pewaris orang yang meninggal dari. Ya. Kemudian yang kedua adalah suami atau istrinya, ya. Kemudian yang ketiga orang tuanya, bapak ibunya. Gitu ya. Kalau bapak ibunya sudah tidak ada, ya maka itu dilihat dulu anaknya laki atau perempuan, gitu ya. Nanti kalau anaknya laki-laki maka anak laki-laki itu asobah. Asobah itu dia yang menutup semuanya. Itu kalau dalam Islam ada asobah, gitu ya. Tuh, kalau anaknya perempuan misal berarti harta itu nanti siapa yang jadi ahli waris kalau bapak ibunya nggak ada, bapak ibunya si pewaris ini. Misal ahli warisnya adalah bapak ibunya sudah tidak ada ya, berarti ahli warisnya adalah anaknya perempuan misal, terus misal suami misal karena yang meninggal adalah istri misal itu ya, maka kemudian nanti saudara si pewaris ini bisa dapat ya, saudaranya si pewaris karena belum ada yang asobah itu yang menghabis-habisi harta itu, jadi semuanya terakhir harta itu ke sana. Nah, nanti Anda banyak membaca tentang itu ya. Tuh, ya. Siapa yang masuk kepada asobah, ya. Itu siapa saja, ya. Macam-macamnya asobah. Ya. Namun nanti kita ini dulu kompilasi hukum Islam, ya. Di kompilasi hukum Islam ketentuan ini. Jadi pewaris orang yang meninggal dan dia memiliki harta waris serta meninggalkan ahli waris. Ahli waris itu adalah dalam Islam ya, dia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Yang paling penting adalah dia beragama Islam dan tidak terhijab. Terhijab itu terhalang, gitu ya. Tuh. Jadi kalau dia misal murtad, misal begitu, keluar dari Islam, maka dia tidak berhak menjadi ahli waris. Kemudian dia terhalang nih, terhalang tuh maksudnya gimana? Misal nih saya meninggal, saya meninggalkan ahli waris suami saya, anak saya laki-laki, ya. Kemudian bapak ibu saya masih ada itu masih hidup maksudnya. Kakek nenek saya juga masih ada, masih hidup. Maka kakek nenek saya tidak dapat karena diterhalang oleh bapak saya. Nah, itu ya. Kenapa? Karena bapak saya masih hidup, maka kakek nenek saya tidak dapat. Ya. Tuh, kakek nenek berarti ke atas ya garisnya ya. Tuh. Nah, kemudian karena anak saya laki-laki, ya, maka saudara kandung saya tidak dapat. Saya kan yang meninggal tadi, yang pewarisnya kan saya ya. Kenapa saudara kandung saya tidak dapat? Karena ada anak laki-laki saya ini yang menghalangi. Jadinya saudara kandung saya tidak dapat karena saya punya anak laki-laki. Jadi menghijab. Anak laki-laki saya menghijab saudara saya. Itu ya. Dan menghijab yang lain sudah. Kalau anak laki-laki sudah menghijab saudara saya terhijab, paklik saya terhijab, ya. Paklik saya itu nggak bisa dapat karena anak saya laki-laki terhalang, gitu ya. Nah, nanti siapa yang menghijab siapa ini juga penting. Nah, terhalang, ya, terhijab. Asalkan dia tidak terhijab, maka dia dapat. Tapi kalau dia terhijab, terhalang, maka dia tidak dapat. Nah, ini ya. Tuh. Nah, kemudian nanti harta peninggalan bisa dapat. Harta waris ya, di sini harta waris ini ya dia yang sudah siap dibagikan harta waris itu. Sudah siap dibagikan maksudnya bagaimana Bu? Ya neto sudah bersih. Berarti harus dihitung dulu. Kalau misal di situ masih ada harta bawaan, ada harta bersama, bisa dalam soal ya, tuh ya. Ternyata mereka masih punya harta bersama. Harta bersama itu berarti harta yang dimiliki secara bersama-sama.
selama perkawinan berlangsung antara suami istri ini. Maka itu harus dibagi. Setengah harta bersama, itu setengah untuk istri, setengah untuk suami. Harta bersama. Kalau yang meninggal saya nih sebagai istri nih, maka setengah harta bersama saya, ya harta bersama saya dengan suami itu, kan setengah harta bersama, maka menjadi penambah untuk harta waris nanti. Karena saya yang meninggal, nggak mungkin saya bawa ke kuburan, ya, tapi ditambahkan menjadi harta waris. Lah yang setengah miliknya suami saya, ya miliknya dia sendiri, ya terserah mau diapakan, gitu ya. Tuh. Jadi kalau waris itu harus hati-hati. Asal atau sumber harta itu dari apa? Harta bawaan itu lain lagi nanti dengan harta bersama, ya. Lain lagi dengan dapat waris, ya, harta waris, ya, itu lain lagi. Nah ini maka harus hati-hati, kita harus teliti sumber harta itu dari mana. Nah berkenaan dengan wasiat, hibah, ya. Nah, aku ada anak angkat di sini. Bagaimana anak angkat dia berhak apa jadi ahli waris apa tidak? Ya. Tuh ya. Dia daya dapat dari orang tua asalnya. Kalau orang tua angkatnya nanti berdasarkan putusan pengadilan. Nah, kalau baitul mal ini fungsinya apa? Ya sama kayak balai pusaka kalau di hukum perdata, ya. Kalau hukum waris perdata itu ada balai pusaka. Ya kalau di Islam ada baitul mal, gitu ya. Itu adalah harta yang apa namanya kita gunakan, ya, itu untuk jika tidak ada ahli waris. Misal nih sudah dicari kemana-mana harta warisnya tidak ada, ini tidak ada yang berhak jadi ahli waris, maka harta itu menjadi baitul mal. Oke. Nah, kemudian di pasal-pasal selanjutnya berkenaan dengan ahli waris, ya. Ini harus memenuhi syarat ini, ya, ahli waris, ya, dia beragama Islam dan seterusnya. Kalau dia belum cakap hukum, belum dewasa, maka nanti ada pengampu. Siapa pengampunya ini? Gitu ya. Yang untuk mengurus tanda tangan dan semuanya harus berdasarkan penetapan pengadilan, gitu ya. Kalau memang ahli warisnya itu masih belum cakap hukum, dia masih anak-anak, ya, misal itu, ya, atau tidak cakap hukum, bisa jadi dia gila, bisa jadi dia tidak memiliki akal sehat yang bagus, misalnya begitu, ya, tidak bisa berpikir. Nah itu bisa di bawah pengampuan. Nah ini, nah ini nanti Anda bisa baca sendiri pasal-pasal berikutnya, tolong Anda baca dengan teliti. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya akan menyampaikan berkenaan dengan besarnya bagian-bagiannya. Nah ini yang paling penting, ya. Anda harus tahu berapa sih sebenarnya bagian ahli waris itu, ya. Ini harus ada yang perlu Anda perhatikan. Kalau dia anak perempuan, kalau cuma satu, misal saya punya anak perempuan nih, satu orang, kemudian saya meninggal, nah, maka anak perempuan saya itu dapat setengah, tuh ya, dapat setengah dari harta waris. Nah, nanti terus apa namanya suami saya, nanti akan di sini akan kita bahas nanti. Dapat berapa? Kalau suami mereka punya anak maka dapat 1/4 suami itu. Jadi suami itu bisa dapat 1/4, bisa dapat setengah. Ya. Setengah itu kalau mereka tidak punya anak. Kalau 1/4, kalau mereka punya anak maka suami dapat 1/4. Nah, itu ya. Jadi anak perempuan kalau cuma satu itu dapatnya setengah. Kalau saya punya anak perempuan lebih dari 2, misal 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga, maka mereka bersekutu mendapatkan 2/3. Itu ya, 2/3. Bisa perempuan semuanya, anak saya 3, bisa perempuan semuanya. Berarti mereka 2/3 bersama-sama, ya, mendapatkan 2/3 bagian. Nah, kalau anak saya misal 5, yang perempuan 3, yang laki 2, maka mereka asobah. Asobah itu mendapatkan sisa dari setelah diberikan kepada ahli waris. Misal ahli warisnya adalah suami saya, bapak ibu saya sudah nggak ada, misal begitu, ya. Maka suami saya dapat 1/4, ya. Kemudian anak-anak itu dapat asobah
dengan perbandingan 2:1. Apa maksudnya 2:1 itu? Laki-laki menerima 2 kali bagian anak perempuan. Itu ya. Caranya bagaimana Bu nanti menghitungnya? Ya kalau anak laki-lakinya itu ada 2, bisa tadi ya 5 ya. 5, perempuannya 3, laki-lakinya 2, maka itu dianggap dibagi, ya, dianggap berarti menjadi 7. Kenapa 7? Karena laki-laki 1 kan 2 perempuan, ya dibagi 7. Nah, nanti ketemunya berapa? Misal ketemu 500.000, maka itu dikali 2. Karena yang perempuan aja terima 500.000. Berarti laki-laki 2 kali 500.000, 1 juta. Bisa seperti itu. Itu maksudnya 2:1. Nah, kemudian bapak saya ini, ayah nih, ayah pewaris maksudnya ya. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Misal saya meninggal, saya punya anak, saya punya suami, saya punya ahli waris bapak ibu. Bapak saya itu berarti mendapatkan berapa? 1/6. Ya. 1/6 karena saya punya anak. Nah, kalau saya tidak punya anak, bapak saya dapat 1/3. Tuh ya. Nih ketentuan bagiannya. Terus di pasal berikutnya, itu adalah ibu saya. Nah, ini bisa ibu saya itu ternyata beliaunya ini bisa mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara lebih. Bila tidak ada anak atau tidak ada saudara, maka mendapatkan 1/3. Jadi ibu saya itu bisa mendapatkan 1/3 kalau saya nggak punya anak. Kalau saya punya anak, ibu saya mendapatkan 1/6. Itu ya. Nah, kalau ibu saya mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Kan itu ya. Kalau bersama-sama dengan ayah, misal ada bapak, ayah sama ibu saya, misal seperti itu. Nah, ini tadi duda itu suami maksudnya ya. Tuh, duda itu bisa dapat separuh itu setengah berarti ya. Kalau kita tidak punya anak, kalau punya anak, maka suami saya mendapatkan 1/4. Suami itu duda. Sebaliknya, kalau yang meninggal bisa suami saya, berarti saya janda alias istri, saya itu bisa mungkin mendapatkan 1/4 kalau kita nggak punya anak. Kalau kita punya anak, saya dapat 1/8. Tuh ya. Tuh, kalau pewarisnya suami, maka ahli warisnya adalah istri atau janda. Nah, semoga sudah jelas ya dengan itu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya. Nih. Nah, ini dan ketentuan lainnya ya, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Nah, ini kalau sudah tidak ada suami atau istri, ya maksudnya tidak ada tuh maksudnya nggak punya suami istri atau istri, nggak pernah menikah, nggak punya anak, gitu ya. Kemudian bapak ibunya itu sudah meninggal, misalnya, maka di situ saudara itu berhak. Misal saya nggak pernah menikah, saya nggak punya anak, gitu ya. Kemudian pada saat saya meninggal, bapak ibu saya juga sudah meninggal duluan, jauh sebelum saya. Maka saudara-saudara saya tadi berhak menjadi ahli waris dengan bagian seperti ini. Dapatnya. Nah, ini dan seterusnya. Nanti pasal-pasal berikutnya tolong dibaca sendiri ya. Termasuk nanti mengenai hibah ya. Kemudian nanti kita sebelum ke hibah ada istilah aul dan rot ya. Apa itu aul dan rot? Nanti ada baca sendiri, saya berikan contohnya langsung. Kenapa disebut aul, kenapa disebut rot. Kemudian berkenaan dengan wasiat, Anda baca ya di pasal-pasalnya, saya menjelaskan sekilas berkenaan dengan wasiat. Wasiat itu dibuat oleh testamentair, jadi wasiat atau testamen ya. Orang yang membuat wasiat ini disebut testamentair ya. Dia harus memenuhi syarat-syarat ini. Kemudian dibuat pada saat testamentair ini masih hidup. Orang yang membuat wasiat ini masih hidup. Lah, Bu, wasiat nanti dilaksanakan kapan? Wasiat itu dilaksanakan jika testamentair sudah meninggal.
Misal nih saya membuat wasiat sekarang ini di hadapan notaris misalnya. Maka di situ nanti kemudian si notaris mencatat apa ya, kemudian mengesahkan sesuai dengan apa yang saya inginkan isinya. Yang penting tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Tuh dalam wasiat itu. Nah kemudian nanti dilaksanakan isi wasiatnya kapan? Dilaksanakan pada saat saya telah meninggal. Nah bedanya dengan hibah apa? Kan di pasal 194 ini ada wasiat. Terus kemudian ada yang namanya hibah di pasal 210. Nanti ada baca nih pasal mengenai wasiat, selanjutnya pasal mengenai hibah. Kalau hibah bedanya apa? Kalau hibah itu dibuat pada saat orang yang atau diberikan pada saat orang ini masih hidup. Misal nih, saya memberikan sebuah rumah kepada si X, orang ketiga. Boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh saja. Maka itu hibah namanya, karena saya masih hidup. Hadiah. Termasuk tadi wasiat. Boleh nggak Bu, wasiat itu tidak harus kepada ahli waris, kepada orang ketiga, orang lain yang tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan perkawinan, boleh saja, tuh ya. Tapi pelaksanaannya nanti kalau sudah meninggal. Kalau hibah ini dilaksanakan pada saat saya masih hidup, saya hibah, beri hadiah, tuh ya. Itu perbedaan antara hibah sama wasiat. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau hibah itu diberikan pada saat masih hidup pemberi ini, kalau wasiat nanti dilaksanakan pada saat orang yang membuat wasiat itu sudah meninggal. Nah ini ya, ada syaratnya tapi ya, ada istilah wasiat wajibah, maksimal 1/3. Misalnya saya mau memberikan, saya membuat wasiat nih misal, saya berikan kepada si X, orang ketiga ya, tidak ada hubungan darah dengan saya, tidak punya hubungan perkawinan, saya beri seluruh harta saya. Oh itu nggak boleh ya. Karena maksimal 1/3. Kalaupun nekat mau ditulis seperti itu, tetap dilaksanakan maksimal cuma 1/3. Tidak bisa semuanya. Kenapa tujuannya seperti itu? Untuk melindungi ahli waris yang sah. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Kalau Anda itu jadi ahli waris yang sah, ya, Anda bisa posisi sebagai anak, misalkan, asal memenuhi syarat sebagai ahli waris, maka otomatis undang-undang itu melindungi Anda, peraturan hukum itu melindungi Anda, tidak usah khawatir ya. Ya. Jadi asalkan memenuhi sebagai ahli waris. Ya yang tidak memenuhi Bu, tadi misal kalau dalam waris Islam ya dia murtad misal, nah itu nggak bisa dia jadi ahli waris. Nah terus gimana Bu supaya dapat bagian? Bisa pakai jalur yang lain, misal hibah, bisa begitu ya. Bisa mau ngasih hadiah kepada yang non muslim ya silahkan, boleh-boleh saja. Tuh ya. Jadi jalurnya tidak waris, karena kalau waris tidak bisa karena sudah. Nanti Anda baca sendiri ya ini ya, berkenaan pasal-pasal selanjutnya mengenai hibah. Itu ya yang nanti kita lanjutkan buku 3 mengenai wakaf, tapi sebelum kita lanjutkan ke buku 3 mengenai perwakafan ya, ini saya mau menyampaikan berkenaan dengan contoh waris Islam. Soal dan contohnya. Ya, jadi supaya mudah dipahami, maka saya beri contoh di sini. Ini misal nih ya, ada contoh soal. Nah, bisa Anda screenshot ya, contoh soal ini ya, contoh dan penyelesaian soalnya. Ini misal ada soal nih ya, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris. Jadi yang meninggal nih seorang suami, berarti meninggalkan istri atau janda. Dia berarti punya pasangan ya, meninggalkan janda, 1 orang anak laki-laki, kemudian ayah dan ibu. Ayah berarti ya ayahnya si pewaris ini, pewaris itu orang yang meninggal tadi. Nah kemudian pewaris itu orang yang meninggal, ya, mempunyai harta peninggalan sebesar 75 juta rupiah. Kemudian biaya pengurusan jenazah 1 juta rupiah. Biaya perawatan selama pewaris sakit sebesar 14 juta rupiah. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris.
di sini kita selesaikan nih. Caranya bagaimana? Kita selesaikan. Nih, tadi kan janda nih, satu orang janda, satu anak laki-laki, ayah dan ibunya. Ini adalah ahli warisnya. Terus harta peninggalannya 75 juta, biaya jenazah 1 juta, biaya rumah sakit 14 juta. Biaya-biaya ini berarti pengeluaran, maka nanti dikurangi itu. Nah, maka harta peninggalan itu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran itu. Maka ketemulah yang namanya harta waris. Tuh. Harta warisnya sisa 60 juta. Ini harta waris yang sudah siap dibagikan kepada ahli waris yang sah. Ingat tadi kompilasi hukum Islam buku 2, janda dapat berapa kalau mereka punya anak? 1/8. Ayah dapat berapa kalau pewaris punya anak? 1/6. Ibu dapat berapa? 1/6. Anak laki-laki asobah. Asobah itu berarti sisanya. Nah, asal masalah itu kalau dulu Anda belajar matematika itu KPK itu loh, yang kelipatan terkecil dulu ya, KPK. Ya. Kalau penyebutnya 8, 6 ini berarti berapa asal masalahnya? 24. Tuh ya, 24. Karena apa? 8 kali 3 itu 24. 6 kali 4, 24. 6 kali 4, 24 ketemunya. Nah, ini yang asobah sisanya. Kenapa kok di sini 13? Karena memang 3 ditambah 4 tambah 4 kurang berapa supaya 24? Kurangnya 13. Maka ketemulah 24 sama-sama 24. Asal masalahnya 24, di sini juga 24 karena ada asobah. Tuh. Ya. Nah, maka di sini ya asal masalah 3 kali 24 kali 60 juta. Langsung dikalikan dengan harta waris. Sebentar. Baterai saya habis. Lopet nanti daripada itu ya, mati ya. Supaya enggak kepotong. Nih. Jadi nanti saya berikan contohnya ya. Langsung saya itu nanti contoh-contoh soalnya. Mungkin itu dulu ya. Contoh-contoh berkenaan dengan waris ini. Ini saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.